Halo, selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, saya Bu Renita dari SMK Kimia Industri Teresiana Semarang. Hari ini kita akan belajar bersama mengenal apa itu materi dan perubahannya. Nah, berikutnya, kalian pasti tidak asing dong ya dengan apa ini? Ya, betul, air, kemudian garam, dan juga api. Betul sekali. Ketiga benda ini pasti selalu ada di sekitar kita. Nah, berikutnya, hal apa saja sih yang ada di sekitar kita sebetulnya selain dari ketiga benda tadi? Kalau kita mau mengamati di sekitar kita ada pohon, kemudian ada apa ini di gambar saya? Ya, ada ibu-ibu yang sedang berlari, kemudian ada pabrik, ada mobil, kemudian di sini juga ada awan, ada udara, gitu ya. Nah, itu semua bisa disebut sebagai materi. Lalu, apa sih sebetulnya materi? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Berdasarkan wujudnya, materi terbagi menjadi tiga, yaitu wujud padat, cair, dan gas. Kalau kalian perhatikan pada gambar, di mana kalian bisa melihat zat padat di sini bisa dicontohkan adalah batu, kemudian zat cair dicontohkan di sini itu adalah air, dan kemudian zat gas dicontohkan di sini adalah asap. Kalau kita perhatikan, partikel-partikel penyusun pada masing-masing zat berbeda. Pada zat padat, partikel penyusun zat padat di sini sangatlah rapat, sehingga tidak memungkinkan adanya pergerakan antar partikel yang menyebabkan partikel tersebut menjadi stuck atau diam. Sementara pada zat cair, kalau kita perhatikan, jarak antar partikel penyusun zat cair agak renggang, sehingga memungkinkan adanya pergerakan partikel-partikel di dalamnya. Dan pada zat gas, jarak antar partikel penyusunnya sangat renggang, sehingga masing-masing partikel ini bergerak dengan sangat bebasnya. Seperti itu ya. Kemudian berdasarkan perubahan sifat, materi dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika. Apa itu perubahan fisika? Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Dan perubahan fisika ini terdapat bermacam-macam. Contohnya, perubahan fisika yang terjadi karena perubahan wujud. Contoh dari perubahan wujud ini adalah es yang mencair, kemudian kapur barus yang menyublim, air yang menguap, seperti itu ya. Dan pada gambar kalian bisa lihat di mana di sini ada gambar es yang mencair. Kemudian jenis perubahan fisika yang kedua adalah perubahan bentuk. Kalau kalian perhatikan pada gambar, di mana di sini terdapat sebuah kursi, di mana kursi ini itu dibuat dari sebatang kayu, sehingga perubahan dari kayu diubah menjadi meja, kursi, itu termasuk ke dalam perubahan bentuk dan masuk ke dalam jenis perubahan fisika. Jenis perubahan yang berikutnya yaitu perubahan ukuran. Kalau kalian perhatikan pada gambar, di sini terdapat gambar di mana ada butiran-butiran beras yang kemudian dihaluskan hingga dia menjadi tepung beras. Nah, perubahan ukuran ini juga masuk ke dalam jenis perubahan fisika. Perubahan yang selanjutnya adalah perubahan volume. Kalau kalian perhatikan, ada gambar termometer di sini. Termometer ini adalah termometer yang berisi cairan alkohol yang ditandai dengan adanya warna merah di sini. Ternyata alkohol yang ada di dalam termometer ini dia bisa mengalami perubahan volume atau mengalami pemuaian pada saat kontak dengan panas. Misal ditempelkan di badan kita ketika kita panas, maka alkohol ini akan langsung memuai, menunjukkan berapa suhu badan kita. Dan jenis perubahan fisika yang terakhir yaitu pelarutan. Di mana pada gambar kalian bisa lihat di sini ada sesendok garam yang dilarutkan ke dalam segelas air.
Nah, pelarutan ini bukanlah termasuk perubahan kimia, tetapi dia masuk ke dalam perubahan fisika. Sudah jelas ya untuk penjelasan perubahan fisika? Yang selanjutnya kita akan masuk ke jenis perubahan kedua, yaitu perubahan kimia. Apa itu perubahan kimia? Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru dan biasanya disertai dengan adanya reaksi kimia. Jadi, ketika ada perubahan kimia, berarti reaksi kimia telah berlangsung. Nah, ciri-ciri dari reaksi kimia apa saja? Ciri-ciri dari reaksi kimia yang pertama adalah munculnya gelembung gas. Munculnya gelembung gas ini bisa terjadi pada saat proses pembuatan roti donat. Nah, siapa yang suka makan roti donat? Kalau suka berarti sama kayak Bu Reni. Bu Reni juga suka bikin roti donat sendiri gitu ya. Karena pada saat tahapan pembuatan donat, ada saat atau tahapan di mana kita akan mendiamkan adonan dan membiarkan adonan tersebut mengembang. Ketika adonan tersebut mengembang, berarti menunjukkan bahwa ada gas di dalam adonan tersebut yang selanjutnya akan kita kempeskan, kemudian akan kita bentuk sesuai dengan keinginan kita. Nah, saat donat ini tadi mengembang, maka dia menunjukkan bahwa reaksi kimia sedang berlangsung. Untuk ciri yang kedua, yaitu munculnya endapan. Contoh yang paling gampang adalah siapa yang suka buat susu di rumah? Masih suka minum susu? Ya, atau membantu orang tua memasak di dapur, misalkan membuat santan. Nah, ketika susu atau santan ini kalian diamkan 1 malam, maka kalian nanti akan mendapati bau agak asam atau bau basi, aroma basi yang tercium dari susu ataupun dari santan. Selain kalian mencium aroma basi, maka kalian nanti akan juga mendapatkan padatan-padatan putih yang dia ada di permukaan gelas atau di permukaan wadah santan. Nah, hal ini juga menunjukkan terjadinya endapan. Berarti menunjukkan pula bahwa reaksi kimia sedang berlangsung. Ciri reaksi kimia berikutnya yaitu perubahan warna. Perubahan warna ini bisa kalian lihat pada saat kalian menyalakan kembang api. Nah, siapa sih yang nggak suka kembang api? Pasti semuanya suka ya, terutama pas malam tahun baru. Di mana kita bisa menyaksikan kembang api dengan berbagai macam warna. Saat dia meledak di angkasa, maka dia akan menghasilkan pijaran warna yang beraneka macam. Nah, ini juga menunjukkan terjadinya reaksi kimia. Dan ciri reaksi kimia yang terakhir yaitu perubahan suhu. Perubahan suhu ini berarti kaitannya dengan panas, gitu ya. Dan di kimia kalian nanti akan mengenal jenis reaksi ada 2 macam terkait dengan suhu, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Reaksi eksoterm adalah reaksi yang menghasilkan panas, artinya kita bisa merasakan panas di sekitarnya. Sehingga contohnya di sini adalah pada saat kita melakukan pembakaran, entah itu pembakaran kayu, entah itu pembakaran sampah, pembuatan api unggun, maka kita bisa merasakan panas. Sementara jenis reaksi yang kedua yaitu reaksi endoterm, di mana reaksi ini adalah reaksi yang membutuhkan panas, sehingga kita tidak akan bisa merasakan panas saat reaksi itu terjadi karena panas ada di dalam sistem reaksi. Contohnya adalah proses fotosintesis tumbuhan. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh terjadinya reaksi kimia yang tadi sudah Bu Reni jelaskan ya. Ada kayu yang terbakar, kemudian ada ledakan, kemudian ada api yang terbakar, ada keju, tapai, kemudian di sini ada tempe, ada pembusukan, buah, pisang, jeruk yang membusuk, serta perkaratan pada besi. Ini juga menunjukkan hasil dari reaksi kimia. Nah, untuk lebih jelasnya, Bu Reni akan tampilkan video yang terkait tentang perubahan kimia. Karena di sini kalian bisa menyaksikan proses terjadinya pijaran pada kembang api. Ini adalah pijaran pada kembang api di malam tahun baru, di mana kalian bisa melihat beraneka macam warna yang dihasilkan hanya dari satu sumber saja.
Ada yang berwarna kuning, biru, ungu, merah muda, seperti itu ya. Bahkan bentuknya pun bisa bermacam-macam. Oke, ini adalah contoh dari reaksi kimia, seperti itu ya. Nah, untuk pelajaran kita pada pagi hari ini cukup sekian terkait dengan materi dan perubahannya. Sampai ketemu lagi di pokok bahasan berikutnya masih bersama Bu Renita. Terima kasih dan selamat pagi.